Nah, teman-teman berpikirlah dengan lebih logis dan pertimbangkan dengan lebih baik-baik lagi. Uang yang segini, yang setahun dialokasikan buat kopi itu, sebenarnya menurut teman-teman cukup layak nggak sih? Nah, khusus buat yang kaum kaya dadakan, ini saya mau cerita sedikit nih ke teman-teman. Menurut riset satu lembaga internasional, mereka pernah melakukan riset kepada sekian ratus atau sekian ribu orang yang menang lotre. Orang yang gara-gara satu kejadian, langsung kaya mendadak. Tadinya hidupnya di level ini, langsung naik. Jadi jet set. Tadinya makan ya seadanya, tiba-tiba ya mau beli mobil 5 biji juga bisa. Nah, menurut hasil riset dari lembaga internasional ini, ditemukan fakta bahwa mereka yang kaya mendadak gara-gara dapat undian atau dapat warisan atau semacamnya yang tiba-tiba mengubah status ekonomi mereka jadi yang tadinya biasa-biasa saja jadi kaya. Nah, itu dalam waktu 2 tahun atau 3 tahun biasanya udah kembali ke kondisi ekonomi yang semula. Bahkan nggak sedikit yang lebih buruk. Jadi udah ya kalau dulu kondisinya di sini, ini nyelup masuk ke dalam. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui di sini bahwa di saat kita mendapatkan uang yang lebih atau dipercaya dengan kekayaan yang lebih, ingat, satu hal yang terpenting adalah kita harus bisa mengelolanya. Ingat ya, teman-teman, berhitunglah dengan jeli. Biasakan berhitung dengan jeli, milikilah kebiasaan yang dilakukan oleh orang kaya. Salah satu sebab orang-orang yang tadinya itu yang tiba-tiba kaya mendadak jadi turun lagi adalah karena mereka tidak berhitung dengan jeli apa yang harus mereka lakukan dengan uang tersebut. Dan mereka nggak punya kemampuan untuk mengelola uang sedemikian banyak. Akibatnya, yang mereka lakukan adalah, saya punya uang, ya saya konsumsi, saya habiskan. Saya beli rumah, saya beli mobil, saya pesta-pesta, saya makan enak, saya tinggal di hotel, saya jalan-jalan. Tapi sedikit sekali yang digunakan untuk investasi. Atau, kalaupun dibikin jadi investasi, bisa jadi investasi yang ngaco. Kenapa? Karena mereka belum punya pengetahuannya. Gitu. Jadi, itulah sebab utama kenapa orang yang jadi kaya mendadak bisa turun lagi. Gitu. Nah, saya nggak berharap ini terjadi sama teman-teman. Makanya, saya share tips ini. Biasakanlah berhitung dengan jeli. Gitu. Oke. Kondisi tips yang terakhir adalah buat nih teman-teman yang income-nya masih sampai dengan 8 juta gitu. Kalau saya saran sih, kalau boleh dan memang kondisinya memungkinkan, coba teman-teman fokus pada subsidi KPR yang diberikan oleh pemerintah gitu. Jadi pemerintah kan ada program tuh yang namanya FLPP. FLPP itu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Atau SSB, Subsidi Selisih Bunga. Nah, ini pemerintah create satu program yang bagus banget dan ini irit banget buat teman-teman yang belum punya rumah pertama kali ataupun kalau pengen punya rumah susun ya atau apartemen yang khusus tapi apartemen subsidi gitu. Nah, ini teman-teman bisa manfaatin fasilitas tersebut. Bunganya 5% dan fixnya sepanjang jangka waktu kredit gitu. Kecuali yang subsidi selisih bunga ya itu ada kalanya cuma sampai 10 tahun gitu. Tapi terlepas dari itu, 5% dan fixnya panjang, itu wow banget. Dan itu udah disiapin sama pemerintah buat teman-teman manfaatin. Selain dari kondisi itu, pemerintah masih kasih lagi tambahan. Namanya SBUM, Subsidi Bantuan Uang Muka, 4 juta. Jadi kalau buat bayar-bayar di depan tuh, kan butuh uang muka segala macam. Itu ada tambahan lagi tuh dari pemerintah, 4 juta. Bayangin coba teman-teman, udah dikasih subsidi bunganya panjang, dikasih tambahan subsidi bantuan uang muka, ditambah lagi subsidi untuk bantuan buat yang asuransi segala macam. Itu adalah tawaran yang sangat menarik. Jadi kalau memang teman-teman masih kriterianya nih, penghasilannya masih sampai dengan 8 juta, nggak ada salahnya teman-teman coba perhatikan
kira-kira tawaran ini ada yang cocok nggak buat saya? Ada nggak perumahan yang saya mau beli? Dan perumahan subsidi ini sesuai dengan kebutuhan saya gitu, ataupun ya apartemen yang rumah susun subsidi gitu. Nah, coba teman-teman pertimbangkan lebih lanjut. Tapi kalau memang ternyata teman-teman ngerasa setelah melihat dan menimbang-nimbang berbagai hal dan menemukan bahwa wah nggak bisa deh kalau rumah ini kayaknya terlalu pelosok gitu, atau kalau lokasi apartemennya atau apa segala macam ini kurang pas nih sama saya, masih nggak gimana gitu. Oke, itu nggak masalah. Teman-teman bisa tetap manfaatkan yang namanya KPR komersial. Tapi kalau saya boleh saran, maksimalkan juga sisi untuk kondisi bunga fix yang terpanjang. Jadi sebaiknya teman-teman mulai dengan sesuatu yang stabil. Kalau teman-teman cuma ngambil yang fix 1 tahun, mungkin bunganya bisa rendah gitu. Mungkin bisa ada yang 1%, ada yang 3%, ada yang 5% gitu. Tapi teman-teman perlu tahu, selesai 1 tahun tersebut, itu teman-teman naik ke bunga floating yang sekarang ini di pasaran rata-rata nih untuk bank yang besar, itu angkanya di sekitar 11-14% gitu. Jadi teman-teman kebayang, bunganya itu naiknya luar biasa, berkali lipat. Akibatnya nilai angsurannya pun juga naik luar biasa. Itu akan sangat memberatkan teman-teman. Jadi, kalau teman-teman memang merasa, oh KPR subsidi nggak cocok sama saya, silakan gunakan KPR komersial, tapi sebisanya nih, buat yang memang penghasilannya belum gede, ya tolong cari aja bunga yang fixnya paling panjang. Dengan demikian, teman-teman bisa cukup stabil dulu, setelah sekian waktu, nanti kalau ngadepin bunga floating, teman-teman juga udah punya persiapan. Oke, sekian dulu untuk tips KPR untuk yang penghasilannya belum gede. Semoga tipsnya ini bermanfaat dan teman-teman bisa praktekin dan mengambil manfaat yang maksimal darinya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.